Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya bapak mau nangis? Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Dan wow, kali ini para kroco-kroco sakit hati yang selalu memfitnah dan menyebarkan narasi-narasi yang sangat-sangat negatif tentang Pak Jokowi benar-benar mendapatkan pukulan telak dan sekaligus skakmat rekan-rekan. Sampai pada suatu wawancara atau sesi debat ini, Said Didu berkata, "Saya mau nangis." Waduh, kita lihat apa yang terjadi. Mereka yang selalu menggiring opini jelek dan berkedok nama rakyat, kok kali ini dibuat sampai mau nangis rekan-rekan. Dan ini benar-benar sangat menarik bagaimana perdebatan yang sangat sengit sebenarnya. Namun kita akan melihat bagaimana yang namanya opini, yang namanya imajinasi mereka tentang negatifnya Pak Jokowi ya tetap saja tidak bisa terbukti meskipun mereka mengiming-imingi para audiens dengan suara rakyat. Rakyat yang mana bos? Waduh, ini benar-benar sangat luar biasa dan membuat kroco-kroco sakit hati kelimpungan rekan-rekan. Dan sepertinya ini jangan dilama-lamakan rekan-rekan, langsung kita simak bersama-sama. Kalau ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama aja. Apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Kalau mau nangis, tidak ada masalah. Lanjut. Kita jangan bertengkar. Iya, tapi nggak boleh juga Bapak bilang seperti itu. Bukan, makanya saya. Ya itu hak saya. Mudah-mudahan saya nggak bodoh. Iya, oke. Ya mudah-mudahan Bapak nggak bodoh. Kita lanjut ya. Yang selama ini sibuk nyebar hoaks soal ijazah Jokowi justru dipermalukan habis-habisan oleh Profesor Jim Lee. Nggak cuman itu, Said Didu yang nyinyir malah tanpa sadar ngaku kalau kekuasaan Jokowi makin kuat dan nggak tergoyahkan. Jadi siapa sebenarnya yang kalah dan siapa yang makin berjaya? Yuk, tonton video ini sampai habis, biar kamu nggak ketipu drama politik tanpa bukti yang cuma bikin gaduh. Salam penutup singkat. Selamat menyimak, semoga bermanfaat dan selalu bijak dalam menyikapi setiap informasi. Betapa malangnya nasib seorang Riflai Harun mengundang Profesor Jim Lee Ashidiki ke podcast dengan harapan mendapat suntikan legitimasi untuk gerakan halusinasi politiknya, tapi malah dipermalukan hidup-hidup oleh argumen seorang negarawan yang masih waras. Strategi Riflai yang mungkin dia kira akan jadi pukulan telak ke Jokowi justru berubah menjadi bumerang intelektual yang menghantam kepalanya sendiri. Mari kita telanjangi permainan ini satu persatu tanpa basa-basi. Riflai bukan orang baru dalam jagat opini politik. Tapi dalam episode kali ini, dia lupa satu hal krusial. Mengundang seorang intelektual sejati seperti Profesor Jim Lee bukan seperti memanggil buzzer yang bisa diarahkan skripnya. Ya pikir Profesor, Jim Lee akan jadi corong legal formal untuk menyuarakan narasi ijazah palsu Jokowi. Yang terjadi justru sebaliknya. Profesor Jim Lee malah membongkar kebodohan logika dari tuduhan-tuduhan yang selama ini mereka lemparkan. Riflai tidak siap. Wajahnya dalam podcast itu seperti siswa kena semprot dosen, tapi harus tetap tersenyum di depan kamera. Bukan hanya tidak bisa membantah balik, tapi dia juga kehilangan kontrol atas narasi yang seharusnya dia kuasai. Secara tak langsung, Profesor Jim Lee memberikan kuliah umum gratis di hadapan Riflai dan publik tentang bagaimana menjaga marwah berpikir yang sehat, bahkan ketika berhadapan dengan isu yang sengaja dikomodifikasi. Profesor Jim Lee datang bukan sebagai penghibur intelektual pesanan. Beliau tidak terjebak dalam kerumunan huru-hara yang sengaja dibangun oleh kelompok yang memosisikan diri sebagai aktivis pembela ulama atau akademisi anti-kriminalisasi. Kalimat Profesor Jim Lee sangat jelas, tajam, dan mematikan secara argumen. Tuduhan terhadap ijazah Jokowi hanyalah bentuk pembusukan politik dari pihak-pihak yang tak mampu bertarung secara gagasan.
Beliau bahkan menertawakan isu itu dengan menyisipkan anekdot tentang ijazahnya sendiri, yang ternyata juga memiliki perbedaan penulisan nama, Asidiki dan Ashidiki. Apakah itu pemalsuan? Tentu tidak. Itu adalah cerminan problem administrasi yang sistemik di negeri ini. Tapi bagi mereka yang hidup dari fitnah, kesalahan tik di ijazah bisa jadi peluru untuk menghantam reputasi seseorang. Seolah-olah mereka masih hidup di era batu, tapi main Twitter tiap hari. Apa yang dilakukan Reply, Roy Suryo, dan kroni-kroninya bukan lagi kritik konstruktif. Ini sudah masuk kategori politik destruktif. Mereka mengaku akademisi, tapi menanggalkan etika ilmiah demi mendapatkan panggung populis. Mereka mengklaim sebagai penjaga demokrasi, tapi menebar kebencian dengan metode kampungan. Mereka bukan pejuang kebenaran, tapi pelacur intelektual yang menjual otoritasnya ke pasar kebohongan. Profesor Jim Lee menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa dibeli oleh kepentingan. Argumen beliau mengingatkan publik bahwa ijazah Jokowi telah diverifikasi oleh otoritas tertinggi, Universitas Gadjah Mada dan para sahabat Jokowi yang mengenalnya langsung di bangku kuliah. Jadi apa lagi yang dipersoalkan? Ketika semua verifikasi telah selesai, hanya orang yang buta akal sehat yang tetap berkeras bahwa Jokowi memalsukan identitasnya. Riflai Harun berharap dukungan, tapi justru mendapatkan tamparan keras dari arah yang tidak disangka. Mimpi ingin menyeret Jokowi ke meja pengadilan berubah jadi tontonan yang mempermalukan dirinya sendiri. Gerakan ini gagal bukan karena kekuatan Jokowi semata, tetapi karena kebodohan strategi yang mereka bangun. Berulang kali publik disuguhi retorika nyinyir, fitnah keji, dan data palsu. Tapi semakin mereka berteriak, publik justru semakin bersimpati kepada Jokowi. Mereka sudah kalah sebelum bertanding, mereka tidak punya bukti, tidak punya data, tidak punya etika, mereka hanya punya dendam dan mikrofon. Jadi selamat datang di realitas, Riflai Harun. Ketika Anda mencoba menjebak, tapi justru terjebak oleh kebodohan Anda sendiri. Dan Profesor Jim Lee, beliau tidak hanya menolak jadi bagian dari konspirasi murahan ini, beliau juga menelanjangi kebusukan agenda Anda dengan tenang, elegan, tapi mematikan. Kali ini, kita masuk lebih dalam ke jantung persoalan. Kenapa Riflai Harun dan kelompoknya begitu ngotot mempertahankan isu ijazah ini meskipun sudah berkali-kali dipatahkan? Jawabannya sederhana, karena mereka sudah bangkrut secara wacana. Ketika seorang akademisi tak lagi bisa bertarung di medan ide, ia akan mencari jalan tikus, sensasi, tuduhan, dan pelintiran narasi. Riflai Harun seharusnya paham bahwa beban pembuktian, burden of proof, dalam hukum dan logika berada di tangan penuduh. Tapi yang terjadi, dia malah membalik hukum alam intelektual. Dia menuduh tanpa bukti, lalu meminta pihak yang dituduh membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Logika semacam ini bukan hanya keliru, tapi berbahaya. Ini akar dari pembunuhan karakter. Ini metode otoriter, dibungkus dalam baju demokrasi. Dan ironisnya, ini keluar dari mulut orang yang mengaku pembela demokrasi. Profesor Jim Lee dengan mudah membongkar tipuan ini. Beliau menyindir, kalau semua orang bisa dituduh tanpa dasar, lalu kita percaya begitu saja, apa gunanya institusi hukum, kampus, dan logika? Satu kalimat pendek, tapi seperti palu godam yang menghantam seluruh bangunan hoaks yang coba Riflai bangun selama ini. Coba kita lihat pola gerakan Riflai. Berkedok sebagai akademisi, namun narasinya mirip seleb TikTok yang baru baca satu paragraf di Google. Ia memakai jargon-jargon hukum tata negara, tapi substansinya hampa. Ia mengundang narasumber dengan latar belakang hukum, tapi niatnya hanya untuk membenarkan dugaan yang sudah ia yakini dari awal. Ini bukan diskusi, ini jebakan. Tapi lagi-lagi, Riflai salah sasaran. Profesor Jim Lee bukan boneka. Ia datang membawa integritas, bukan sekadar pendapat. Maka, ketika ia menjelaskan bahwa perbedaan nama, tipe, atau format ijazah adalah hal administratif yang sangat lazim di Indonesia, tak ada lagi yang bisa dibantah. Apalagi saat ia menyebut, kalau ini dikategorikan pemalsuan, maka separuh rakyat Indonesia bisa dipidana. Titik. Game over. Dan Riflai tahu itu. Apa yang coba digiring oleh Riflai di KK adalah menciptakan atmosfer publik yang penuh kecurigaan irasional. Negara bukan lagi tempat hukum ditegakkan, tapi tempat fitnah dibiarkan. Mereka menyulap perbedaan data administratif menjadi dugaan konspirasi. Mereka mengklaim ada kejanggalan, tapi tak pernah menunjukkan satupun bukti otentik. Parahnya mereka justru mencemooh siapapun yang mengajak berpikir jernih.
Mereka sebut para akademisi yang netral sebagai pengkhianat kebenaran. Tapi siapa sebenarnya yang mengkhianati ilmu pengetahuan? Siapa yang menjadikan perguruan tinggi bukan sebagai ruang intelektual, tapi panggung drama politis? Riflay dan kelompoknya. Publik kita tidak sebodoh itu. Mereka bisa membedakan mana akademisi sejati dan mana tukang sihir narasi yang hanya menjual kebencian. Ketika Profesor Jim Lee bicara, ia tidak menggebu-gebu, tidak memprovokasi. Ia hanya menjelaskan dengan tenang, tapi efeknya menghancurkan semua ilusi yang dibangun Riflay selama bertahun-tahun. Dan ini pukulan yang tidak bisa dilawan. Karena ketika seseorang sudah kalah secara intelektual, maka seluruh panggung yang ia bangun akan runtuh, bahkan sebelum lampu dimatikan. Jadi kepada Riflay Harun dan rekan-rekan sebar hoaks, mungkin sudah saatnya Anda pensiun dari dunia opini dan kembali belajar berpikir seperti intelektual sejati. Bukan karena Anda tidak boleh berbeda pendapat, tapi karena cara Anda memperjuangkannya sudah terlalu busuk untuk disebut perjuangan. Dulu Riflay Harun dikenal sebagai ahli hukum tata negara. Kini, dia lebih mirip komentator warung kopi dengan sinyal internet lemah tapi ego tinggi. Dia masuk podcast dengan harapan mendapat validasi, justifikasi, bahkan mungkin semacam restu moral dari sosok seperti Profesor Jim Lee. Tapi ternyata yang datang bukan restu, melainkan tamparan keras berbalut senyum akademis. Bayangkan, Anda undang profesor hukum ternama untuk memperkuat argumen Anda. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Anda dibantai dengan elegan. Itu seperti mengundang dosen untuk membela skripsi Anda, tapi malah dosen itu menyarankan Anda balik ke semester 1. Malu? Harusnya. Tapi Riflay tampaknya kebal terhadap rasa malu. Profesor Jim Lee tidak hanya membongkar kekosongan substansi tuduhan ijazah palsu itu. Ia juga memaparkan secara terstruktur bahwa kesalahan administratif dalam dokumen negara adalah hal biasa, bukan tindak kriminal. Disinilah terlihat jelas bahwa Riflay selama ini bermain di level noise, bukan logic. Ia sibuk menggiring opini tanpa paham betul hukum administrasi, tanpa etika keilmuan, dan tanpa rasa tanggung jawab moral. Tapi masyarakat melihat. Dan masyarakat mencatat, narasi ijazah palsu Jokowi adalah proyek kebencian, bukan pencarian kebenaran. Mereka tahu tak ada bukti. Mereka tahu mahkamah sudah menolak. Mereka tahu puluhan pihak sudah membantah. Tapi mereka terus ulangi, terus sebarkan. Karena satu hal, mereka ingin menciptakan persepsi melalui pengulangan, bukan kebenaran. Dan disinilah strategi mereka kolaps. Semakin mereka ulang, semakin publik sadar bahwa mereka tidak punya apa-apa kecuali benci. Dan kebencian ketika kehilangan arah akan memukul balik orang yang membawanya. Riflay Harun adalah contoh nyata bagaimana ilmu tanpa etika akan membusuk menjadi propaganda. Bagaimana gelar akademik bisa berubah jadi stempel kepalsuan kalau digunakan bukan untuk mencerdaskan tapi untuk menjebak pikiran publik. Riflay Harun, Anda tidak hanya dipermalukan oleh argumen Profesor Jim Lee, Anda dipermalukan oleh standar berpikir publik yang kini jauh lebih cerdas dari yang Anda bayangkan. Anda berharap panggung, tapi yang Anda dapat hanya pangkalan kebodohan. Anda ingin menantang legitimasi Jokowi, tapi yang terjadi, Anda malah mengukuhkan simpati rakyat kepada beliau. Karena publik bukan bodoh. Mereka tahu siapa yang bekerja dan siapa yang hanya cari panggung. Mereka tahu siapa yang membangun negeri ini dengan keringat dan siapa yang menghancurkan akal sehat dengan hoax. Jadi jika masih ada setitik integritas dalam diri Anda, hentikan sandiwara ini, atau teruskan, biar makin banyak orang tahu bahwa Anda bukan lagi akademisi, tapi cuma badut politik dengan toga sobek dan niat kotor. Dan percaya, sejarah tidak akan mencatat Anda sebagai pejuang demokrasi, tapi sebagai catatan kaki dari kekonyolan intelektual yang gagal memahami batas antara kritik dan fitnah. Riflay Harun, Anda sudah kalah. Dan yang lebih menyakitkan, Anda kalah oleh diri Anda sendiri. Sekarang kita lanjut ke Said Gadu. Setelah bertahun-tahun menyerang Jokowi dengan isu ijazah, tuduhan kriminalisasi, hingga narasi-narasi usang penuh kebencian, kini Said Didu tiba-tiba muncul dengan gaya seolah mengasihani rakyat. Jokowi jangan menarget warganya sendiri untuk dipenjara. Padahal justru dari kalimat itu, kita semua bisa melihat satu hal yang telanjang. Pengakuan tersirat bahwa kekuasaan hari ini berpihak pada Jokowi. Dan mereka yang dulu merasa punya panggung, kini mulai merintih di luar pagar kekuasaan. Mari kita bicara jujur, narasi seperti yang dilontarkan Said Didu itu bukan kritik. Itu nyinyiran berbungkus sopan santun, semacam jeritan orang kecewa
yang proyek politik konspirasinya tidak pernah benar-benar sampai ke garis finish. Bayangkan saja, sudah bertahun-tahun mereka menggaungkan isu ijazah palsu, membangun persepsi liar, menuduh Jokowi sebagai presiden ilegal, dan tetap saja rakyat mendukung Jokowi. Bukan karena hipnotis, tapi karena publik sudah cerdas. Mereka tahu mana pemimpin yang bekerja, mana gerombolan yang hanya bisa meracau di ruang hampa. Jadi ketika Said Didu berkata, Jokowi jangan menarget warganya sendiri untuk dipenjara, mari kita bedah secara telanjang. Apa itu bentuk kekhawatiran? Bukan. Apa itu bentuk kasih sayang pada rakyat? Juga bukan. Itu adalah refleks kekalahan. Sebuah tanda bahwa semua instrumen fitnah, kebencian dan disinformasi yang mereka gunakan kini justru berbalik menjadi bumerang. Mereka tidak sedang takut rakyat dipenjara. Mereka takut mereka sendiri yang pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan semua fitnah yang mereka buat. Jokowi tidak pernah melakukan kriminalisasi. Tapi mari kita perjelas. Ketika hukum ditegakkan, maka yang paling duluan berteriak biasanya adalah yang merasa akan terjaring. Disinilah Said Didu dan para eksponen gerombolan politik kebencian kehilangan akal. Mereka mengira Jokowi akan membalas dengan cara yang sama seperti mereka menyerang, dengan kebencian. Tapi nyatanya tidak. Jokowi membalas dengan hukum, dengan ketegasan, dengan peringatan beradab yang membuat mereka sendiri akhirnya salah tingkah. Ini bukan soal Jokowi ingin memenjarakan rakyatnya. Ini soal bagaimana negara memberi pesan jelas. Kebebasan berbicara tidak boleh melintasi batas hukum. Tuduhan palsu, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks bukanlah ekspresi demokrasi. Itu racun demokrasi. Dan saat racun itu disiramkan terus-menerus ke ruang publik, negara wajib bertindak. Dan sekarang ketika tindakan itu mulai terasa, mereka tiba-tiba teriak, jangan kriminalisasi, ironis bukan? Yang memulai konfrontasi fitnah, kini mendramatisasi efeknya seolah jadi korban. Yang mereka sebut sebagai penargetan warga sendiri, sebenarnya adalah upaya membersihkan demokrasi dari politik rendahan yang berakar pada dendam, kecewa, dan ambisi buta. Justru, Jokowi memberi pelajaran elegan, bahwa menjadi oposisi itu sah, mengkritik itu mulia, tapi menghina, memfitnah, dan mencemarkan itu kejahatan. Negara tidak akan tunduk pada gaya priman intelektual. Jokowi tidak sedang membalas, ia sedang mendidik bangsa bahwa dalam demokrasi kita boleh berbeda, tapi tidak boleh menghancurkan satu sama lain dengan kebencian yang dibungkus aktivisme palsu. Dan ingat ini baik-baik, Jokowi tidak bisa dikalahkan dengan fitnah. Jokowi tidak bisa dilumpuhkan dengan narasi murahan. Ia hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan yang lebih besar dari dirinya. Dan hingga hari ini, kebaikan itu belum terlihat dari mereka yang hanya bisa nyinyir dari pinggir gelanggang. Jadi kalau Said Didu merasa resah karena ada yang ditarget masuk penjara, pertanyaannya sederhana. Siapa yang merasa sedang ditarget? Karena yang tidak bersalah tidak akan merasa dikejar. Yang tidak menyebar fitnah tidak akan takut pada hukum. Maka saat muncul suara-suara panik seperti ini, publik justru semakin yakin bahwa yang bersuara adalah mereka yang tahu pelurunya sudah habis. Dan kini hanya bisa bersembunyi di balik tameng demokrasi yang mereka perlakukan seenaknya. Said Didu dan kelompoknya sedang main peran. Mereka mencoba menjadi korban dari narasi yang mereka bangun sendiri. Dulu mereka berteriak paling lantang tentang penegakan hukum, tentang supremasi keadilan, tentang keberanian melawan rezim. Tapi sekarang, saat hukum berjalan dan menyentuh lingkaran mereka, mendadak semua berubah jadi drama. Katanya kriminalisasi, katanya represi, katanya menarget rakyat sendiri. Padahal, kalau mereka konsisten dengan idealisme yang mereka jual di Twitter dan YouTube, mereka seharusnya senang karena hukum berlaku untuk semua. Tapi justru disinilah letak kemunafikan politik mereka terbongkar. Yang mereka inginkan bukan keadilan untuk semua, tapi kekebalan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Mereka ingin bebas bicara sebebas-bebasnya, tapi tak ingin dituntut bertanggung jawab kalau ucapannya menghancurkan orang lain. Mereka ingin demokrasi hanya berlaku saat mereka bisa mendikti, tapi teriak otoriter ketika mereka tidak lagi punya daya tawar. Mari kita jernihkan satu hal lagi. Negara ini tidak pernah takut pada kritik, tapi negara juga tidak akan membiarkan fitnah menjelma jadi industri politik. Jokowi tidak membungkam oposisi, tapi Jokowi tidak akan tinggal diam ketika demokrasi diperkosa oleh gerombolan yang menjadikan hoaks sebagai alat tawar kekuasaan. Dan inilah yang mereka tidak bisa terima.
Said Didu, seperti halnya beberapa aktor politik lain yang kecewa berat, sedang menghadapi realitas yang pahit. Jokowi terlalu bersih untuk dijatuhkan dengan cara-cara kotor. Terlalu kokoh untuk diguncang oleh manipulasi. Dan terlalu kuat karena berpihak pada kerja nyata, bukan sekadar narasi. Maka mereka yang terbiasa hidup dari sensasi dan keributan politik, kini hanya bisa melontarkan kalimat sarkastik yang bahkan tidak lagi lucu, karena terlalu transparan mewakili rasa frustrasi. Dan publik tahu itu. Publik sekarang tidak mudah dikibuli. Di zaman digital ini, rekam jejak bicara lebih keras dari retorika. Semua tahu siapa yang membangun, siapa yang menghancurkan. Siapa yang bekerja, siapa yang hanya bermain drama. Dan dalam arena itu, Jokowi tetap menang telak, bukan karena pencitraan, tapi karena kenyataan. Maka biarlah Said Didu terus berkata seolah ia wakil suara rakyat. Padahal yang ia suarakan adalah ratapan politik dari sebuah konspirasi gagal. Sebuah proyek menjatuhkan Jokowi yang kandas karena terlalu lemah di logika, terlalu dangkal di moral, dan terlalu penuh kebencian. Akhirnya rakyat sudah menyaksikan. Yang membangun negeri dihormati. Yang menyebar kebohongan diadili. Yang bermain politik fitnah akan terlempar oleh arus sejarah. Dan sejarah selalu berpihak pada mereka yang bekerja dengan tangan bersih. Dan disinilah absurditas logika Said Didu benar-benar meledak. Ia mengeluh soal warga yang dipenjara oleh negara, padahal yang dia maksud justru rekan-rekannya sendiri yang terjerat hukum akibat ulah mereka sendiri. Apa dia pikir negara ini akan tutup mata ketika hukum diinjak-injak demi kepentingan kelompok tertentu? Apa dia kiri demokrasi adalah kartu bebas bicara seenaknya lalu kabur saat harus bertanggung jawab? Ini bukan soal mengkritik pemerintah lalu ditangkap. Ini soal mereka yang menggunakan kritik sebagai kedok untuk memproduksi kebohongan, provokasi, adu domba, dan pencemaran nama baik. Kritik membangun tidak akan pernah ditindak. Tapi menyebar hoaks, menyerang personal tanpa dasar, menunggangi isu demi menggiring opini sesat, itulah yang ditindak. Dan sangat pantas ditindak. Lucunya Said Didu sadar betul bahwa kekuasaan hari ini kokoh. Ia tidak sedang menyentil. Ia sedang mengakui kekuatan Jokowi dengan gaya sinis. Kalimatnya itu, yang katanya bernuansa sindiran, justru adalah pengakuan terselubung bahwa rezim Jokowi tegas, presisi, dan tak bisa dipermainkan dengan manuver-manuver receh. Dan mari kita perjelas satu hal lagi yang sering mereka putar balik. Jokowi tidak memenjarakan siapapun. Hukum yang memenjarakan. Kalau merasa dizalimi, buktikan di pengadilan. Bukan lewat cool tweet, bukan lewat kanal YouTube, bukan lewat sesi curhat yang dibungkus seolah-olah heroik, padahal cuma narasi patah hati politik. Toh rakyat juga makin cerdas. Mereka sudah lelah dengan narasi korban palsu. Mereka lebih percaya pada siapa yang membangun jembatan, bukan yang sibuk menyebar hasutan. Mereka melihat siapa yang sibuk menanam, bukan yang tiap hari cuma menyiram bara kebencian. Dan di titik ini semua menjadi terang. Said Didu bukan sedang membela rakyat, dia sedang membela rekan-rekannya yang tenggelam dalam strategi politik kotor, lalu gagal. Dia bukan sedang menyuarakan demokrasi. Dia sedang meratap karena demokrasi tidak berpihak pada kebohongan. Dia bukan sedang mengingatkan Jokowi. Dia sedang frustrasi karena Jokowi terlalu tenang untuk diprovokasi dan terlalu kuat untuk dijatuhkan dengan nyinyiran murahan. Kesimpulannya, kalau hari ini Said Didu masih bisa bicara lantang, artinya demokrasi masih sehat. Tapi kalau dia menganggap siapapun yang ditindak hukum berarti ditarget, maka logika dasarnya sudah tumbang. Karena bukan negara yang menarget mereka, mereka sendiri yang menargetkan diri mereka. Jadi pesakitan lewat lidah mereka sendiri.